Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil studi dan implementasi kami yang berjudul An Integrated Greedy Algorithm for Finding the Minimum Dominating Set in Graphs atau algoritma greedy berinteraktif untuk menemukan set dominan minimum dalam grafik. Jadi penelitian ini itu berfokus pada bagaimana algoritma meta heuristik yang disebut integrated greedy dapat digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam permasalahan minimum dominating set atau MDS pada berbagai jenis graf secara efisien dan efektif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Rianti dengan NPM 0651220071. Perkenalkan, saya Sahdara Hani Susilawati dengan NPM 0651222080. Perkenalkan, nama saya Antina Eka Wijayanti dengan NPM 0651221113. Kenalkan, nama saya Nindya Ramadhanti Azalasi dengan NPM 0651221116. Oke, selanjutnya di sini bakal dijelaskan oleh Anindya. Oke, di sini ada minimum dominating set atau bisa disingkat MDS. Minimum dominating set atau MDS itu adalah konsep dalam teori graf yang merujuk pada sebuah himpunan simpul terkecil dalam graf yang memiliki kemampuan untuk mendominasi semua simpul lainnya. Artinya setiap simpul dalam graf tersebut harus menjadi anggota himpunan tersebut atau bertetangga langsung terhubung melalui sisi dengan setidaknya satu simpul dari himpunan tersebut. Terus dalam graf taberara G terdiri dari himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Sebuah dominating set adalah himpunan simpul D yang merupakan sub himpunan dari V, sehingga setiap simpul V yang berada di luar D memiliki setidaknya satu tetangga U yang berada di dalam D yang terdapat sisi yang menghubungkan V dan U dalam E. Minimum dominating set ini adalah dominating set dengan jumlah simpul paling sedikit yang memenuhi kondisi tersebut. Terus di sini ada tujuannya. Tujuannya itu menemukan minimum dominating set, yang itu himpunan simpul dengan ukuran sekecil mungkin yang tetap mampu mendominasi seluruh simpul dalam graf. Solusi yang diharapkan adalah menemukan solusi optimal, mencari himpunan simpul dengan jumlah yang paling sedikit masih dapat mendominasi seluruh simpul dalam graf. Yang kedua, meningkatkan efisiensi komputasi, mencapai solusi dengan waktu proses yang cepat dan ringan, menjamin stabilitas dengan keandalan solusi harus konsisten dengan bekerja baik untuk berbagai struktur graf. Di sini ada strategi iterated greedy-nya. Iterated greedy atau bisa disingkat IG adalah algoritma meta heuristik yang bekerja berdasarkan dua tahap utama, yaitu tahap pertama itu destruction atau bahasa Indonesia penghancuran. Itu sebagai solusi awal yang sudah terbentuk dihancurkan, misalnya 20% simpul dihapus. Tujuannya itu untuk keluar dari solusi lokal yang tidak bisa ditingkatkan. Ada strategi yang kedua, yaitu reconstruction atau rekonstruksi. Solusi yang telah dihancurkan dibangun kembali menggunakan pendekatan greedy. Algoritma akan memilih simpul yang dapat menutupi atau mengcover sebanyak mungkin simpul yang belum terdominasi. Nah, di sini ada metode iterated greedy-nya. Langkah-langkah utama dalam metode iterated greedy-nya itu, yang pertama, initial solution dibentuk secara greedy, yaitu memilih simpul yang mendominasi simpul terbanyak terlebih dahulu. Yang kedua ada penghancuran atau destruction, sebagai simpul dari solusi awal dihapus misalnya 20% secara acak atau berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya itu untuk keluar dari solusi lokal yang tidak bisa ditinggalkan lagi. Terus yang ketiga itu ada rekonstruksi, solusi yang rusak dibangun kembali menggunakan metode greedy dengan menambahkan simpul yang paling banyak mencakup simpul yang belum terdominasi. Terus ada local improvement, mencoba menyederhanakan atau menyusun ulang solusi agar lebih efisien, misalnya dengan pertukaran simpul. Di sini ada contoh sederhana IG pada MDS. Misalkan ada graf kecil, simpulnya itu V sama dengan kurung kerawal A, B, C, D, E, F. Terus sisinya itu E sama dengan kurung kerawal dalam
kurung buka A, B, terus selanjutnya itu B, C, terus selanjutnya C, D, dan D, E, dan selanjutnya E, F, dan selanjutnya F, A, dan B, E. Selanjutnya ada penjelasan. Di sini ada pertama itu ada langkah IG. Yang pertama itu ada initial solution atau solusi awal greedy, di mana algoritma memilih simpul berdasarkan berapa banyak simpul yang bisa didominasi olehnya. Terus misalnya itu dari perhitungan awal simpul B, D, dan F dipilih karena mereka B itu mendominasi A, B, C, E, D itu mendominasi C, D, E, F itu mendominasi E, F, A. Maka D sama dengan kurung kerawal B, D, F. Jadi MDS itu sementara semua simpul tercover atau didominasi. Yang kedua itu ada destruction atau hapus bagian. Tujuannya itu menghindari solusi lokal dengan menghancurkan sebagian solusi. Contohnya kita hapus simpul D dari himpunan solusi. Jadi sekarang D itu sama dengan kurung kerawal B, F. Jadi simpul C dan D tidak tercover lagi. Dicek cakupannya itu B sama dengan A, B, C, E, dan F itu E, F, A. Terus di sini yang ketiga itu ada reconstruction atau greedy lagi. Di sini ada tambahkan simpul yang menutup simpul sebelum tercover terbanyak. Terus ada tambahkan simpul C karena bisa membantu mendominasi C dan D sekaligus. Maka D sama dengan kurung kurawal B, F, C. Terus yang keempat itu ada local improvement atau perbaikan lokal. Di sini tuh untuk mengecek apakah salah satu simpul bisa diganti atau dihapus tanpa kehilangan dominasi. Misalnya F bisa diganti oleh A. Terus A itu mendominasi A dan F, B itu mendominasi B, C, dan E, terus C itu mendominasi C dan D. D itu jadi sama dengan D itu kurung kerawal A, B, C, valid domination set. Terus di sini kesimpulannya pertama itu ada IG menghasilkan solusi berbeda, misalnya dari B, D, F menjadi A, B, C, tetapi tetap valid dan optimal. Yang kedua itu menggunakan proses penghancuran dan rekonstruksi, IG dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pencarian solusi, menjelajahi ruang solusi yang lebih luas, menghindari jebakan solusi lokal yang tidak bisa ditingkatkan lagi. Selanjutnya ada parameter iterate greedy atau IG. Di sini tuh agar algoritma iterate greedy atau IG berjalan dengan baik dan konsisten dalam mencari minimum dominating set atau MDS, diperlukan sejumlah parameter utama yang mengatur perilaku proses penghancuran, rekonstruksi, dan iterasi. Selanjutnya ada parameter iterate greedy atau IG. Agar algoritma iterate greedy atau IG berjalan dengan baik dan konsisten dalam mencari minimum dominating set atau MDS, diperlukan sejumlah parameter utama yang mengatur perilaku proses penghancuran, rekonstruksi, dan iterasi. Di sini ada tabelnya, ada parameter, arti, dan nilai yang direkonstruksi. Parameternya itu terdiri dari beta, alfa, dan solusi awal. Untuk beta itu artinya presentasi solusi yang dihancurkan dan nilai yang direkonstruksikan itu 0,2 atau 20%. Untuk alfa artinya itu batas iterasi tanpa perbaikan, nilai yang direkomendasikan itu ada 200. Terus ada parameter solusi awal itu ada artinya GIP atau greedy insertion, nilai yang direkomendasikan itu lebih cepat dan lebih stabil. Selanjutnya di sini ada implementasi GDP dan redundansi. Greedy Direction Procedure atau GDP adalah metode optimasi lokal yang digunakan untuk mengurangi jumlah simpul dalam sebuah solusi dominating set tanpa menghilangkan validitasnya. Dengan kata lain, GDP berusaha memperkecil ukuran solusi sambil tetap memastikan bahwa seluruh simpul dalam graf tetap dominasi. Selanjutnya ada penjelasan tahapan GDP. Yang pertama itu mulai dari solusi awal. Diasumsikan kamu sudah punya solusi DDD, misalnya hasil dari metode greedy insertion. Solusi ini valid, tapi mungkin tidak minimum karena mengandung simpul yang berlebihan atau redundan. Yang kedua, periksa setiap simpul dalam solusi DDD
Ya, iterasi dilakukan untuk setiap simpul di V elemen V. Simpul ini akan diuji apakah keberadaannya benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga, ada simulasikan penghapusan simpul V. Hapus V sementara dari himpunan solusi sehingga solusi sementara menjadi D aksen sama dengan D dibagi V. Yang keempat, ada periksa validasi solusi D aksen D aksen. Cek apakah semua simpul dari graf GGG masih didominasi oleh simpul-simpul dalam D aksen, DD aksen. Artinya setiap simpul VU elemen U harus termasuk dalam D aksen, DD aksen atau bertetangga dengan minimal satu simpul dari D aksen, DD aksen. Yang kelima, ada jika valid, hapus V secara permanen. Jika solusi tetap valid, maka simpul V memang tidak penting atau redundan dan boleh dihapus secara permanen. Yang keenam, ulangi proses sampai tidak ada lagi simpul yang bisa dihapus tanpa merusak dominasi. Oke, di sini ada implementasi GDP dan redundansi. Tujuan utama dari GDP sendiri itu adalah yang pertama, memperkecil ukuran dominating set agar mendekati solusi yang minimum. Terus yang kedua, menghilangkan simpul-simpul yang tidak esensial atau juga redundan. Terus yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kualitas solusi akhir. Nah, di sini ada contoh sederhananya. Misal, di sini ada solusi awalnya itu adalah D, di mana D-nya ini adalah memiliki anggota yaitu ada A, C, dan juga D. Nah, kita periksa dulu nih, apakah A-nya ini bakalan mendominasi A dan juga B, atau C yang bakalan mendominasi B, C, atau D, terus yang D bakalan mendominasi D dan juga C. Artinya, semua simpul ini bakalan tercover, jadi bakalan ada terdominan gitu. Terus, yang kedua, kita bakalan menerapkan GDP atau kita bakalan mencoba untuk menghapus simpul si A-nya. Nah, jadi kita setelah mencari tahu nih apakah semua simpul itu masih terdominasi. Kalau misalkan tidak, karena A-nya itu sendiri, jadi tidak didominasi setelah dihapus, maka A-nya itu tidak bisa dihapus atau bukan redundan gitu. Terus udah gitu, kita cek nih apakah B masih terdominasi. B bertetangga dengan C jika iya. Terus C sudah dalam solusi atau tercover. A tidak ada, tapi ya tidak masalah karena memang A-nya ini bukan redundan gitu. Terus di sini kita cek lagi semua simpul. A-nya ini kan tidak perlu didominasi karena dia bukan bagian dari solusi. Tapi jika dia tidak ada di D, maka harus didominasi. Terus A-nya ini bertetangga dengan B, tapi B-nya ini tidak ada di D. Jadi artinya A-nya ini tidak didominasi, jadi maka kita perlu merevisinya. Nah, di sini kita koreksinya ini cek tetangga semua simpul. Jika simpul tidak berada dalam solusi dan tidak bertetangga dengan anggota solusi, maka adanya pelanggaran atau tidak valid. Nah, di sini sebelumnya disebutkan bahwa A-nya ini bisa dihapus karena si B-nya masih didominasi oleh C. Tapi A sendirinya ini jadi tidak didominasi jika kita hapus A. Sehingga penghapusan A-nya itu tidak valid atau mari kita ulang dengan benar. Jadi tidak valid, harus ngulang lagi dari ulang gitu. Oke, lanjut. Di sini ada local improvement. Tujuan dari local improvement itu adalah untuk meningkatkan kualitas solusi dominating set dengan memodifikasi komposisi simpul dalam solusi tanpa menambah ukuran himpunan solusi. Dengan kata lain, perbaikan lokalnya itu yang pertama, kita tidak akan menambahkan jumlah simpulnya. Terus yang kedua, tapi bisa juga menghasilkan solusi yang lebih efisien secara terstruktur. Terus yang ketiga, kita dapat menghilangkan simpul redundan secara tidak langsung. Cara kerja dari local improvement sendiri, yang pertama, kita bakalan pilih dulu nih simpul UUU dalam solusi DDD. Nah, simpul ini tuh digunakan untuk mendominasi simpul yang lain. Terus yang simpul yang kedua, kita cari dulu simpul VVV yang ada di luar solusi DDD. Nah, sedangkan yang pertama kan kita cari yang ada di dalam solusi DDD, sedangkan yang kedua itu kita cari yang ada di luar solusi DDD. Nah, tapi kita carinya itu simpul yang memiliki potensi untuk menggantikan fungsi dominasi dari si UUU ini. Terus
kita lakukan uji pertukaran. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita hapus dulu si yu-nya ini, terus kita tambahin si v-nya ini. Terus sudah gitu, kita lihat apakah semua simpul yang ada di dalam grafnya ini bakalan terdominasi. Jika iya, maka pertukaran bakalan valid. Karena kita valid nih ya, jika iya kita valid di situ, kita lanjutkan jika pertukaran menghasilkan solusi. Nah, di sini yang lebih baik secara terstruktur atau membuka peluang atau penghapusan redundansi lebih lanjut gitu. Oke, lanjut di sini ada local improvement atau efficient local search atau disingkat jadi ELS. Ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi di efisiensi local search atau ELS. Nah, di sini yang pertama kita tidak akan menguji semua kemungkinan pertukaran karena ya mahal secara komputasi. Terus yang kedua, hanya menguji pertukaran yang berpotensi valid dan menguntungkannya saja. Terus yang ketiga, fokusnya itu pada simpul yang mendominasi sedikit tetangga, simpul yang redundan, dan juga simpul luar solusi yang memiliki konektivitas strategis. Keuntungan dari ELS ini sendiri itu ada 4. Yang pertama, kita tidak perlu memperbesar ukuran solusi. Yang kedua, kita bisa meningkatkan kualitas struktur solusinya. Terus yang ketiga, kita bisa menghilangkan simpul yang tidak efisien atau tumpang tindih. Terus yang keempat, kita bisa memberikan solusi yang lebih minimal dan juga stabil. Nah, di sini ada contoh sederhana lagi. Di mana ada graf D yang memiliki anggota A, C, dan juga E. Yang mana A-nya ini mendominasi A dan juga B, terus C mendominasi C dan juga D, terus si E-nya ini mendominasi E dan juga F. Nah, misal tapi ternyata di sini simpul B-nya ini bisa menggantikan A dan juga sebagai peran E. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita cek dulu pertukarannya. Kita coba dengan hapus si A, terus kita tambahkan si B. Jadi misal grafnya tuh kayak D aksen sama dengan B, C, E. Karena A-nya itu udah dihapus, digantikan dengan si B-nya gitu. Terus kita lihat, oh ternyata si B-nya ini mendominasi A dan juga B. Terus C-nya ini mendominasi C dan D. E-nya ini mendominasi E dan F. Maka semua simpul tetap didominasi. Kemudian kita akan mungkin si E-nya ini bisa dihapus karena peran dominasi F-nya ini bisa ditutupi oleh simpul B dan juga yang lainnya gitu. Oke, lanjut di sini ada destruction atau reconstruction. Nah, destruction sendiri ini dia akan menghancurkan solusi. Nah, dia bakalan prosesnya itu sebagian simpul dari solusi dominatingnya itu bakalan dihapus secara sengaja dengan tujuan untuk menghindari solusi lokal atau solusi yang cukup baik, bukan yang terbaik. Ya, perlu digarisbawahi, ini solusi yang cukup baik, bukan yang terbaik. Membuka kemungkinan solusi baru yang lebih optimal. Cara kerjanya itu yang pertama, tentukan dulu persentase simpulnya yang akan dihapus. Misalnya biasanya tuh kita ngehapus 20% atau dengan betanya tuh 0,2. Terus pilih simpul secara acak atau semi acak dari solusi saat ini. Terus hapus simpul-simpul tersebut, maka akan menjadi solusi yang tidak lengkap atau belum semua simpul terdominasi. Nah, setelah kita hancurkan, maka kita bangun ulang lagi solusinya dengan cara merekonstruksi. Nah, di sini rekonstruksi sendiri itu adalah proses membangun kembali solusi yang sudah rusak tadi berkat si destruction dengan cara yang terstruktur dan juga cerdas, bukan dengan cara yang asal-asalan. Adapun strategi yang digunakan, yang pertama, kita menggunakan metode greedy untuk menambahkan simpul baru ke dalam solusi. Terus kita bakalan menambahkan simpul yang mendominasi simpul terbanyak yang belum tercover. Terus kita bakalan terus mengulangi proses ini sampai seluruh simpul dalam graf kembali terdominasi, begitu. Terus proses ini bakalan terus dilakukan atau terus bakalan melakukan iterasi atau pengulangan hingga ada kondisi tertentu yang harus dicapai, yaitu jika semua simpul V ini sudah berada dalam solusi atau semua simpul di luar solusi ini telah bertetangga dengan simpul dalam solusi, atau artinya tuh grafnya kembali terdominasi. Di sini ada hasil dan kesimpulannya.
Hasil berdasarkan jurnal referensi. Dalam referensi jurnal yang digunakan sebagai acuan algoritma iterated greedy atau bisa disingkat IG menunjukkan performa yang sangat kompetitif. Deviasi rata-rata hanya 1,23% dari solusi optimal. Artinya, solusi yang dihasilkan IG hampir setara dengan metode eksak atau solusi terbaik yang diketahui. Waktu eksekusi sangat cepat, bahkan saat dijalankan pada graf dengan ratusan simpul. IG dianggap stabil dan efisien serta mampu bekerja baik pada berbagai struktur graf. Terus di sini ada hasil implementasi sendirinya. Dari hasil eksperimen dan evaluasi yang dilakukan menggunakan implementasi algoritma IG, diperoleh temuan berikut. 1. Ukuran dominating set. Pada graf dengan ukuran sekitar 1 simpul, IG mampu menghasilkan MDS dengan ukuran kurang lebih 10 simpul. Di graf uji seperti sosial, geometrik, barabasi, dan di max-like, ukuran MDS yang dihasilkan berkisaran antara 4 hingga 13 simpul. Yang kedua adalah waktu eksekusi. Sangat efisiennya itu dari 0.01 sampai 0.02 detik per graf. Bahkan pada graf random dengan ukuran 20 simpul, waktu eksekusi tetap di bawah 0,003 detik. Di sini ada hasil implementasi sendiri perbandingan dengan metode acak. IG menghasilkan solusi yang terbaik atau sama baiknya dibanding metode random. Rata-rata perbaikan solusi sebesar 1,0 simpul, terutama pada graf kecil. Visualisasi dan efisiensi grafik menunjukkan bahwa IG mampu memberikan solusi kecil stabil di berbagai ukuran graf. IG juga terbukti lebih efisien secara struktur dan waktu dibanding pendekatan non-strategis. Mungkin di sini saya akan langsung ke codingannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Rianti dengan NPM 071. Nah, di sini ada import library-nya, jadi yang kita butuhkan untuk si program. Misal di sini ada networks, ini buat mengatur graph, terus ada matplotlib, ada numpy, ini untuk membuat grafik biar kelihatan lebih jelas. Terus yang numpy dan random itu buat mengolah angka dan bikin angka acak gitu. Terus ada default dig. Nah, ini buat menyimpan data dengan cara yang lebih fleksibel. Terus ada rectangle. Di sini fungsinya untuk menambahkan kotak di tampilan grafik. Terus ini di akhir ini ada set random untuk pengaturan angka acak supaya hasil si programnya nanti biar sama tiap kali kita jalankan. Jadi lebih gampang buat mengecek ulang. Lalu di sini ada kelasnya, jadi kita itu mendefinisikan sebuah kelas bernama integrated greedy dominating set. Jadi ini tuh digunakan buat kayak mencari minimum dominating set pada graf menggunakan pendekatan integrated greedy. Jadi saat objeknya dibuat, si kelas ini itu menyimpan graf, daftar, node, dan inisialisasi solusi terbaiknya. Terus ini di sini itu ada dua function utama. Di sini ada isDominating set sama greedy contraction. Lalu untuk isDominating set-nya itu untuk mengecekkan apakah himpunan node-nya bisa mendominasi seluruh graf. Jadi setiap node-nya itu sudah tercakup oleh himpunan atau tetangganya. Terus kalau yang greedy contraction ini untuk membangun solusi awal secara greedy dengan memilih node yang bisa mendominasi paling banyak simpul yang belum tercover hingga semua node-nya sudah terdominasi gitu. Lalu di sini kita itu membuat 4 jenis graf sebagai dataset benchmark-nya untuk pengujian algoritmanya. Jadi masing-masingnya ini mewakili karakteristik struktur jaringan yang berbeda. Yang pertama ini ada G-sosial. Nah, G-sosial ini merupakan graf sosial sebagai contoh komunitas. Terus yang kedua ini ada G-geometrik. Ini graf geometrik ini di mana node-nya itu dihubungkan
jika jaraknya dalam radius tertentu. Terus yang ketiga ini ada G Barabasi, jadi graf dengan skala bebas yang mengikuti model pertumbuhan jaringan dengan preferensi keterhubungan. Jadi sering ditemukan pada jaringan sosial atau internet. Terus yang terakhir itu pakai Dimic-like. Jadi ini tuh graf grid 2 dimensi berukuran 7x7 yang menyerupai struktur graf standar dari dataset Dimic-nya. Jadi semua keempat graf ini itu dikumpulkan dalam dictionary benchmark graph agar mudah diakses dan digunakan dalam algoritma. Nah, di sini kita menambahkan 3 metode baru ke dalam kelas integrated greedy dominating set. Yang pertama itu ada local search, terus yang kedua ada destruction path, yang ketiga itu ada reconstruction path. Nah, jadi ketiganya ini itu membentuk struktur algoritma di integrated greedy. Terus selanjutnya, nah di sini itu kita menambahkan metode utama ke integrated greedy-nya ke dalam kelas si integrated greedy dominating set-nya yang menjalankan algoritma integrated greedy untuk mencari solusi minimum dominating set-nya. Jadi di sini itu prosesnya dimulai dengan membentuk solusi awal secara greedy lalu memperbaiki dengan local search-nya. Jadi selanjutnya itu kayak setiap iterasi algoritmanya membentuk path destruksi. Jadi buat menghapus sebagian node-nya. Terus melakukan phase rekonstruksi jadi buat melengkapi kembali secara greedy-nya. Terus yang terakhir itu kan local search. Jadi untuk perbaikannya. Jadi solusi barunya itu akan diterima jika lebih baik dari sebelumnya. Jadi selama proses si algoritmanya itu menyimpan riwayat performa tiap iterasinya termasuk tadi yang ketiganya, solusi, biaya, dan waktu. Terus di akhir metode ini mengembalikan solusi terbaiknya gitu. Terus selanjutnya di sini itu kita punya function greedy selection. Nah, ini itu kayak prosedur alternatif untuk memberikan dominating set dengan pendekatan atau penghapusan secara greedy. Nah, si algoritmanya ini dimulai dengan menganggap semua simpulnya sebagai bagian dari solusinya. Terus selanjutnya ini ada function remove redundant nodes. Jadi ini itu digunakan buat menyederhanakan solusi dominating set dengan menghapus simpul-simpul yang nggak diperlukan. Terus selanjutnya itu kita menambahkan dua function yaitu greedy selection sama remove redundant ke dalam kelas si integrated greedy-nya. Terus selanjutnya ini itu proses pencarian dominating set di dalam graf si G sosialnya. Jadi ini itu menggunakan objek integrated greedy dominating set-nya. Jadi pertamanya ini si objeknya itu objek IG-nya itu membuat dengan memasukkan graf tersebut. Lalu si metode greedy selection-nya itu dipanggil buat menghasilkan solusi awal dengan pendekatan penghapusan simpul secara greedy. Terus setelah itu solusinya itu bisa disempurnakan lagi dengan menghapus simpul-simpul yang redundan menggunakan metode remove redundant gitu. Terus ini ada fungsi utility dan visualisasi. Nah, di sini itu fungsi utilitasnya buat mendukung pengujian dan visualisasi hasil algoritma dari minimum dominating set-nya. Jadi di sini ada function generate test graph. Di sini untuk membuat berbagai jenis graf kecil kayak graf acak, grid, path, dan cycle untuk uji cobanya. Terus ada function random dominating set. Nah, ini itu buat menghasilkan dominating set secara acak sebanyak sejumlah yang kita mau atau percobaan tertentu buat membandingkan dengan metode utama.
Terus ini ada function visualisasi solusi. Nah, ini itu digunakan buat menampilkan graf secara visual dengan pewarnaan berbeda antara si simpul dalam solusi dan simpul yang hanya terdominasi. Terus terakhir ini ada function plot. Nah, ini buat menggambarkan si grafiknya itu konvergensi algoritma berdasarkan riwayat iterasi. Jadi untuk memudahkan analisis performanya. Jadi selama pencarian solusi, selama proses iterasi. Begitu. Langsung ke contohnya. Nah, di sini jadi si programnya itu menjalankan uji coba awal nih pada graf acak yang kecil. Jadi grafnya tersebut terdiri dari 10 simpul atau 10 nodes, terus ada 17 edge. Lalu si IG-nya ini menjalankan graf sosial. Terus solusi terbaiknya itu adalah 4, waktunya itu 0,01 second. Terus ini selanjutnya ini ada graf geometrik. Untuk base solutionnya itu 8, terus waktunya itu 0,01. Terus ada graf Barabasi, ini solusi terbaiknya itu 12, waktunya itu 0,02. Terus yang terakhir ini ada di MaxLike, untuk solusi terbaiknya itu 13, untuk waktunya 0,02 second. Nah, jadi setelah algoritmanya itu selesai atau udah dijalankan, solusi terbaiknya itu adalah 13. Lalu ada solusi yang serupa gitu di simpulnya. Ini ada 26, 39, 21, dan sampai 46. Untuk waktunya itu 0,01 second. Terus di sini ada contoh graf social dominating setnya. Jadi ini ada nodes, yang lingkaran kecil ini nodes, terus garisnya ini untuk menghubungkan atau kita koneksikan antar simpul. Terus untuk yang nodes warna biru itu simpul biasa, untuk yang nodes warna ini tuh orange. Jadi ini itu simpul-simpul yang penting dalam mendominasi si jaringannya. Jadi ini untuk simpul yang orange, simpul yang terpenting ada 0, 5, 24, sama 33. Nah, ini itu mereka simpul dominating setnya. Terus semua simpul lainnya itu kayak 1, 17, 3, dan lainnya, dia ini memiliki koneksi langsung ke setidaknya satu simpul orange ini. Jadi misalkan simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 0. Terus misal simpul 16 nih, dia bertetangga dengan simpul 5. Terus misal simpul 27, dia bertetangga dengan 31 yang bertetangga dengan 33. Terus jadi semua simpul ini itu bisa dijangkau oleh simpul-simpul yang dominator ini. Jadi keempat simpul yang oranye ini itu sudah cukup baik buat mengontrol atau menjangkau semua simpul lainnya di jaringan ini secara langsung atau melalui langkah koneksi. Untuk yang ini juga sama, cara bacanya begitu. Lalu selanjutnya ada perbandingan algoritmanya nih. Kita ingin membandingkan antara GIP only, GDP only, IG tanpa local search, terus IG dengan local search, lalu IG dengan local search plus redundant check. Terus ini kita bakal mensimulasi kontribusi per metodenya. Ini ada diagram batang, jadi kita membandingkan antara ke 5 yang tadi. Selanjutnya ada perbandingan grafnya. Nah, di sini perbandingan grafnya kita berdasarkan ke yang sel 6. Jadi sel 6 itu berisi dari
kita menginput si sosial, geometri, barabasi, dan di make like. Jadi ini ada perbandingan, tabel perbandingan itu ada graf, rata-rata, waktunya itu per second, sama terbaik. Jadi untuk si grafnya ini kita ada 4, terus rata-rata. Jadi rata-rata ini kayak solusi terbaik dari dominating set yang ditemukan. Jadi kita itu cuman satu kali dijalankan, maka si nilai ini itu dianggap sebagai rata-ratanya gitu. Terus ada waktunya ini kita eksekusi dalam setiap second atau detik, terus kita bulatkan hingga 3 angka desimal. Jadi 0,3 angka di belakang koma gitu. Terus terbaik. Ininya kan semua bernilai 1. Kenapa bernilai 1? Karena kita hanya melakukan satu kali percobaan. Jadi solusi ini itu otomatis dianggap terbaik dalam satu kali percobaan. Terus ini selanjutnya ada tabel perbandingan untuk evaluasi pengaruh terhadap destruction rate ya. Nah, di sini ada tabel beta, average, time, deviasi, sama base. Untuk betanya itu persentase solusi yang dihancurkan di setiap iterasinya. Terus average ini rata-rata ukuran dominating setnya yang dihasilkan. Jadi lebih kecil itu sama dengan lebih baik. Terus untuk waktunya kita waktu eksekusinya kita menggunakan second atau detik. Terus ada deviasi, ya, ini persentase deviasi dari solusi terbaik. Jadi semakin kecil itu semakin stabil. Terus ada base. Base ini kayak kita melakukan beberapa kali solusi terbaik berhasil dicapai dengan beberapa kali percobaan. Karena kita hanya mencoba satu kali percobaan, jadi biasa itu satu kali semua. Lalu selanjutnya ini ada perbandingan waktu dan deviasi rata-rata. Nah, di sini kita membuat tabel perbandingan waktu dan deviasi solusi. Nah, jadi ini ada 4 tabel, ada dataset, terus ada solusi atau solusi terbaiknya, ada waktu, kita waktunya tetap per second, sama deviasi dari rata-rata. Nah, pertama untuk dataset sosial, itu solusi terbaiknya itu 4. Terus deviasi rata-ratanya ini minus 5,25. Ini jauh lebih baik dari rata-rata karena semakin kecil semakin baik. Terus untuk waktunya itu 0,01 detik, ini sangat cepat. Terus yang kedua ada geometrik, dataset geometrik, itu solusi terbaiknya itu 8, ini lebih baik dari rata-rata. Terus deviasinya minus 1,25. Nah, ini itu masih efisien lah. Terus waktunya itu sama 0,01 detik. Terus ada dataset barabasi, itu solusi terbaiknya itu 12, ini di atas rata-rata. Terus deviasinya itu 2,75. Ini dianggap agak kurang optimal. Terus waktunya itu 0,02. Terus ada dataset di max like. Terus solusi terbaiknya itu 13. Ini paling jauh atau terbaik dari rata-rata. Terus waktunya itu 0,02 detik. Lalu deviasi rata-ratanya 3,75. Ini agak kurang optimal juga ya. Jadi untuk rata-rata solusinya itu 9,25 detik. Rata-rata solusinya 9,25, terus rata-rata waktunya 0,01 detik. Jadi hasil evaluasi ini itu menunjukkan bahwa algoritma IG-nya itu mampu menghasilkan solusi dominasi optimal secara efisien pada graf sosial dan geometrik dengan waktu eksekusi sangat rendah. Tapi pada grafik yang barabasi dan di make likes itu ukuran solusinya ini kan sangat besar kan. Nah, ini itu menandakan kompleksitas struktur graf yang mempengaruhi performa algoritmanya. Begitu. Terus selanjutnya ada analisis performa dan summary. Nah, jadi ini
Misal ada graf 8, graf size 8. Nah, IG-nya ini jadi solusinya lebih efisien. Kenapa? Karena dia hanya mempunyai dua nodes dengan waktu 0,001 second. Terus randomnya itu butuh 3 nodes. Terus untuk graf size 12, IG-nya dan randomnya itu sama-sama menghasilkan 4 nodes. Tapi IG-nya itu lebih cepat dengan waktu 0,001 second. Terus selanjutnya ini ada graf dengan size 16. Nah, untuk IG-nya itu 4 node, terus yang randomnya itu 6 nodes. Nah, IG ini jauh lebih efektif dan cepat karena waktunya itu 0,001 second. Terus yang terakhir ini ada graf size 20. Untuk IG-nya itu 4 nodes, untuk randomnya itu 5 nodes. Tapi IG ini unggul lebih baik dari sisi kualitas maupun waktunya. Begitu. Jadi hasil analisis akhir itu menunjukkan bahwa algoritma IG-nya ini mampu menghasilkan solusi lebih optimal daripada metode random karena berbagai ukuran graf. Selain menghasilkan ukuran himpunan dominasinya yang lebih kecil, IG juga menunjukkan konsisten dan efisiensi waktunya lebih tinggi. Lalu di sini kita membuat grafik untuk solution quality phase graph size. Ini untuk grafiknya yang warna merah itu IG, terus yang biru itu random. Terus sumbu yang horizontal ini merupakan ukuran graf atau nodes. Kan tadi itu ada 8, 12, 16, dan 20. Terus untuk sumbu Y-nya ini yang ke atas itu merupakan ukuran dominating set. Jadi jumlah node dari dominatornya. Lalu semakin rendah itu semakin baik kualitas solusinya. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi ukurannya itu untuk 8 itu hanya 2 nodes. Terus yang 12 itu 4 nodes, dan 16, 20 juga sama itu 4 nodes. Lalu yang randomnya itu untuk yang size 8, graf size 8, itu dominating setnya 3, terus yang 12 itu dominating setnya 4, lalu yang graf size 16 itu dominating setnya itu di 6, lalu yang size graf 20 itu dominatingnya di 5. Jadi ini awal mulanya naik, lalu turun. Lalu selanjutnya ini ada diagram batang untuk IG improvement over random. Nah, di sini yang sumbu X-nya itu ada graph size-nya, terus yang sumbu Y-nya itu nodes-nya. Ini bisa kita lihat aja. Terus ini juga ada diagram batang untuk algoritma efisiensi. Nah, ini itu beda sama yang ini. Ini itu buat mengetahui efisiensi dari si algoritmanya melalui waktu gitu. Ini bisa kita lihat aja. Lalu di sini ada diagram grafik untuk IG computation waktunya. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi ini untuk size graph dari 8, 12, 16 ke 20, ini makin lama, ini makin baik. Jadi, ini dikatakan solusi terbaiknya gitu. Terus ini ada ringkasannya, jadi rata-rata improvementnya itu 1,0 nodes, terus rata-rata waktu IG-nya itu 0,001 detik, terus ada sukses rata-ratanya ini 100%, sukses gitu karena selalu menemukan solusi yang terbaik. Lalu ini ada skalabilitasnya baik untuk graf kecil sampai menengah. Nah, jadi ini merupakan solusi terbaiknya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari kode yang kita rekonstruksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.